Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh pendengar Suara Slebes dimanapun saat ini. Anda sementara mendengarkan kami seperti yang sudah kita ilustrasi tadi di awal atau bahwa hari ini akan ada momentum kita sama-sama menyemarakkan atau memeriahkan Hari Penyiaran Nasional yang ke-90 atau Harsiarnas. Dan pagi hari ini kita tidak sendiri karena kita bersama dengan teman-teman dari industri media radio lainnya. Kita berbicara industri media penyiaran khususnya radio karena kebetulan kita ada di situ. Kita ada di radio, bukan berarti teman-teman industri media penyiaran yang lainnya tidak bisa bergabung, tapi kita mengundang juga beberapa teman-teman dari stasiun-stasiun TV. Dan hari ini bukan hanya Suara Slebes tapi ada RRI Pro 1 yang menyiarkan kita secara langsung, ada Radio Madama, ada SPFM, ada Smart FM, ada Fajar FM dan juga Ras FM. Ada begitu banyak ya teman-teman radio yang ikut bergabung pagi hari ini menyiarkan secara langsung dialog radio kita yang kurang lebih mengambil tema eksistensi industri media penyiaran radio sebagai subsektor ekonomi kreatif dalam mewujudkan atau dalam upaya mendukung pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira begitu tema sederhananya. Dan pendengar Suara Slebes, warga Kota Makassar, warga Sulawesi Selatan, warga Tanah Air yang mendengarkan via live streaming juga momentum hari ini. Kebetulan sekali kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Saya kira ini penghargaan bagi kami, kehormatan bagi Suara Slebes karena orang-orang yang memiliki kompetensi di industri penyiaran hadir bersama dengan kita, bahkan ada unsur pemerintahan, ada unsur akademisi, ada budayawan, ada tokoh-tokoh penyiaran nasional juga ikut bergabung dengan kita di sini, ada praktisi senior dunia penyiaran dan saya kira kehormatan khusus ya, penghargaan khusus kami berikan kepada pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar Pak Dani Pomanto karena beliau menyempatkan diri hadir langsung bersama dengan kita di sini mengisi momentum Hari Penyiaran Nasional. Dan saya kira tidak salah, saya kira kita beri apresiasi penghargaan kepada beliau, kepedulian beliau terhadap media penyiaran. Saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki Pak Wali? Alhamdulillah. Ini Ramadan hari ke-10 Pak Wali. Ramdan Pomanto. Saya tahu beliau ini pasti punya agenda kesibukan-kesibukan yang luar biasa, tapi menyempatkan diri hadir di sini itu satu kehormatan bagi kami di sini Pak Wali. Mudah-mudahan tetap konsisten mendukung industri penyiaran. Dan bersama dengan kita di sini juga ada Komisioner KPID Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Rizwan Syah Muhsin. Saya sapa beliau juga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Ki Pak Rizwan? Alhamdulillah. Beliau ini senior saya, jadi mungkin beberapa tahun sebelum saya mengenal industri media radio, beliaulah yang memperkenalkan saya, beliau banyak mengajari saya, ini senior saya di Suara Slebes. Pak Rizwan. Ya, kita kan alumni dulu di Alumni. dulu. Itu masih berdarah-darah di lapangan. Yang kemudian kita masing-masing berkiprah di tempat lain. Betul. Ya, dan beliau sekarang ini sudah mencapai kesuksesan di lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan saya kira level beliau akan meningkat lagi, ada target lagi ya Pak Rizwan. Bersama dengan beliau juga ada tokoh yang saya kira sudah tidak asing lagi di industri penyiaran media radio khususnya, praktisi senior saya juga. Ada Bapak Edi Tamrin atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Yudhistira Sukatanya gitu. Ya. Pak Yudhistira, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat Hari Siaran Nasional. Iya, selamat Hari Siaran Nasional. Beliau ini saya kira
sudah malang melintang gitu ya di industri media radio khususnya Radio Republik Indonesia karena beliau pernah menjadi kepala stasiun di 3 wilayah. Jadi kalau saya tidak salah di Bengkulu pernah Pak Yudi ya. Terakhir di Bengkulu. Terakhir di Bengkulu, pernah di Natuna juga. Pernah di Natuna, di Ternate. Pernah Di Ternate. Makassar. Baru saya tahu ini. Iya Pak Dani. Jadi iya. Iya. Seniman ini seniman besar. Beliau termasuk seniman dan budayawan juga Pak Dani. Jadi beliau senior saya waktu saya masih mencari-cari identitas waktu itu saya sering berkunjung ke tempatnya beliau di RRI Makassar, masuk ke studionya beliau untuk belajar. Pendengar Suara Slebes warga Makassar, kita awali perbincangan atau dialog santai kita. Ini saya menganggapnya dialog santai saja karena ini akhir pekan. Kemudian bertepatan dengan hari penyiaran, saya kira selayaknya kita berbahagia, kita bergembira saja menyambut hari ini. Dan saya kira saya ke Pak Dani dulu lah sebelum nanti kita rangkum ketiga-tiganya begitu. Soal eksistensi industri media radio hari ini kaitannya dengan sinerginya antara pemerintah di Makassar ini khususnya. Karena kita tahu bahwa banyak agenda-agenda strategis, agenda-agenda prioritas menyangkut pembangunan fisik, SDM, dan seterusnya di Kota Makassar ini selalu juga dikaitkan dengan bagaimana aspek sosialisasinya supaya itu bisa dengan baik melalui media, kan begitu Pak Dani ya? Iya. Dan Suara Slebes, ya alhamdulillah sampai saat ini juga tetap berupaya konsisten untuk menginformasikan apapun yang bernilai positif bagi warga masyarakat, termasuk beberapa agenda-agenda strategis dari pemerintah kota dalam hal ini Pak Dani Pomanto. Nah saya ingin sedikit melihat dari kacamatanya Pak Dani soal bagaimana industri media penyiaran sampai pada hari ini yang menurut Pak Dani Pomanto penilaiannya. Silakan Pak Dani. Ya, jadi saya kira industri media penyiaran adalah sebuah industri yang sangat strategis. Ya. Karena menyampaikan syiar dan syiar itu, jadi Syiar bukannya dan syiar, ya syiar dan syiar. Saya kira ini merupakan sebuah kebutuhan dunia hari ini, Ya. di mana semua informasi harus sampai secepat-cepatnya dengan cara dengan media apapun, Ya. apa yang diminati oleh masyarakat. Nah, maka dengan itu industri media penyiaran menjadi dan inovasi di media penyiaran menjadi bagian yang sangat penting hari ini. Ya. Karena begitu banyak pilihan-pilihan, baik itu medianya sendiri maupun cara-cara atau menu Penyajiannya, ya. konten-konten yang disajikan di masyarakat. Betul. Masyarakat yang cerdas seperti hari ini tentunya memiliki kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan memilih. Ya. Nah, sehingga dalam dunia positioning media penyiaran menjadi sangat strategis dan dengan positioning yang sangat penting. Nah, intinya adalah itu tadi konten dibuat semenarik mungkin, Ya. dan teknologi juga menjadi bahagian penting. Tapi khusus untuk radio, ini saya bicara untuk radio. Ya. Radio saya kira adalah media penyiaran yang sebenarnya dari sisi jangkauan dia lebih baik daripada media yang lain. Nah, Ya. dalam sisi focusing, ya dia lebih baik dari yang lain. Ya. Dalam sisi hiburan sebenarnya dia lebih menarik. Saya lebih suka dengar radio daripada lihat video kalau lagu. Luar biasa. Ini yang hal yang mungkin perlu dicontoh. Ya, karena kalau kita mendengarkan lagu, kita Ya. menghayalkan gambarnya. Begitu ya. Tapi kalau kita melihat video, kita terpecah dua, melihat gambarnya tidak fokus, apalagi kalau penyanyinya agak sedikit agak lebih mengganggu ke fokus, ya maka Ya. lagunya tidak dinikmati. Begitu ya. Ya. Jadi beralih fokusnya. tapi kalau di media penyiaran pasti najis kurang. Ya, dia lebih maaf ruang puasa, Iya, lebih iya. Islami dia. Ya karena tidak mata ini tidak tercemar. Kira-kira Begitu ya. begitu. Jadi ya, Iya. saya kira hari ini kebutuhan strategis masyarakat tentang media penyiaran sangatlah penting. Ya. Dan saya kira di sini ada Pak Ciwang, ya kami Ya. begitu sapa beliau. Ya. Saya atas nama pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat Kota Makassar Ya. menyampaikan selamat hari
Harsiarnas, Ya. Harsiarnas, karena saya juga kemarin teman-teman usulkan dapat penghargaan secara nasional, dan saya kira itu menjadi bahagian yang saya sangat banggakan karena di siaran itu banyak konten dalam sisi agama. Ini kita bicara Ramadan ya. Jadi itu tadi konten syiar misalnya, bukannya siarnya, tapi kedalaman daripada informasi dan manfaat dari informasi itu. Ya. Kemudian yang kedua konten pencerdasan, dan kemudian konten itu konten simulasi. Jadi masyarakat itu diajak berpikir itu dengan siaran, dengan siar ya. Nah, dan saya kira media siaran radio tidak usah berkecil hati ya. Kalau misalnya media siaran lain tergantung dengan sinyal, dan kalau frekuensi radio, walaupun radio sekarang sudah juga satelit, ya itu bisa di mana-mana. Dan kalau kemampuan satelitnya juga beda juga, karena dia lebih kuat sebenarnya dari, ya walaupun gambar sekarang video atau gambar itu juga sudah satelit, tapi saya kira lebih asik itu, tapi ini puasa misalnya, ngopi-ngopi di tengah sawah sambil dengar radio. Tidak ada yang bilang sambil nonton televisi tidak, tapi dengar radio di tengah sawah atau tengah gunung. Ya kira-kira begitu. Nekat itu namanya Pak Wali, kalau ada yang bawa TV. Iya. Tapi Pak Wali, sedikit sebelum saya berpindah soal agenda strategis pemerintahan yang bagaimana keberadaan teman-teman media. Iya. Posisinya seperti itu tadi. Saya kira soal itu. Iya. Kalau konten video, nilai-nilai itu. Iya. Tapi kalau konten voice, saya kira kekuatan narasumber itu bisa membuat pemerintah kota. Iya. Tidak ada media, radio, dan semua teman-teman dalam hal ini secara umum TV, kita pemerintah kota